Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Bustan sebagai dosen yang mengajar penilaian kelas dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita mampu menjalankan kuliah dengan media daring dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Reza, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul konsep dasar penilaian kelas. Yang pertama, dasar hukum penilaian kelas. Di dalam kurikulum 2013, standar penilaian pendidikan diatur pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 dan KMA nomor 14 tahun 2014 tentang standar penilaian pendidikan. Selanjutnya direvisi pada Januari 2016 oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sedangkan dalam KTSP diatur pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan RI bab 10 pada pasal 63, 64, 65, 67, 68 dan 69 tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Menteri Permendikbud Kebudayaan Republik Indonesia, Permendikbud nomor 23 tahun 2016, bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum. Standar penilaian pendidikan, penilaian, pembelajaran, ulangan, ujian sekolah atau madrasah, kriteria ketuntasan minimal. Pasal 2 tentang lingkup penilaian, yaitu mencakup yang isinya penilaian hasil belajar dan pendidikan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Bab 2 pasal 3 tentang lingkungan penilaian. Lingkungan penilaian mencakup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Yang keempat, penilaian keterampilan. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari saya dan akan dilanjut oleh Mbak Eva. Waktu dan saya persilakan. Nama Eva Azizatul Latifah, NIM 2012000286. Saya akan melanjutkan poin yang B, tujuan penilaian kelas. Tujuan penilaian kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan di kelas dapat mencapai tujuan pembelajaran. Guru beserta didik secara bersamaan mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan tersebut. Guru melakukan penilaian kemajuan peserta didik dan peserta didik dengan penuh kesadaran menerima pembelajaran dan berusaha untuk mencapai tujuan belajar secara nyata dan dapat dibutuhkan dengan hasil belajar yang baik. Tujuan penilaian dilakukan seorang pendidik di kelas dapat diarahkan pada 4 hal, yaitu 1. Keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. 2. Checking up, untuk mengecek adakah kelemahan dialami anak didik dalam proses pembelajaran. 3. Finding out, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. 4. Summing out, yaitu untuk menyimpulkan apakah anak didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Agar tujuan penilaian tersebut tercapai, pendidik harus menggunakan beberapa model dan teknik penilaian yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik pengalaman belajar dilaluinya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Firlina Sani yang akan melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini yang berjudul konsep dasar penilaian kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai manfaat penilaian kelas dan fungsinya. Manfaat penilaian kelas ya. Di sini ada 3 subjek. Manfaat bagi murid, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi orang tua. Apa manfaat penilaian kelas bagi murid? Jadi, dengan penilaian kelas, murid itu bisa memantau hasil pencapaian kompetensi mereka secara utuh, baik menyangkut aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kemudian untuk guru membantu untuk mengetahui kemajuan hasil peserta didiknya dan mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi dengan nilai kan biasanya ada yang jelek, ada yang baik, begitu. Dan yang jelek itu bisa mendiagnosis apa sih kesulitan, kok bisa nilainya jelek tuh kenapa, begitu kan? Kemudian memberikan umpan balik, menentukan kenaikan kelas ya. Jadi yang nilai jelek ya pasti nggak naik kelas. Dan memotivasi peserta didik ya. Jadi misalnya saya nilainya jelek, terus teman-temannya nilainya bagus, dan itu motivasinya biar pokoknya aku untuk kedepannya harus bisa seperti mereka yang nilai-nilainya bagus gitu ya. Kemudian manfaat penilaian kelas bagi orang tua, berguna untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan anaknya, peringkat anaknya di kelas, memberikan bimbingan, dan merangsang orang tua untuk menjalin hubungan dengan pihak sekolah dalam rangka perbaikan hasil belajar sang anak. Jadi ketika rapotan, terus nilai anakku jelek, oh berarti aku harus mendampingi anakku belajar agar nilainya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu untuk manfaatnya. Kemudian fungsi penilaian kelas, alat untuk mengetahui tercapainya tujuan instruksional. Kemudian memberikan umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dengan penilaian kelas tadi, terus nilainya jelek. Nah, terus apa yang aku lakukan sebagai guru? Yaitu tadi, kalau misalnya anak, berarti anaknya itu harus belajar dengan rajin. Untuk guru mengevaluasi apakah cara mengajarnya salah atau bagaimana, pokoknya untuk evaluasi lah ya, untuk perbaikan proses belajar mengajar dan strategi mengajar guru itu tadi. Jadi mungkin caranya salah, strateginya salah. Jadi kan strategi belajar strategi mengajar kan banyak ya. Jadinya mungkin kalau ini nggak bisa, kok ini nggak cocok untuk si A, berarti diganti strateginya. Kemudian fungsi ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya, biasanya berbentuk raport ya. Baik, saya Fitriana Nur Mahmudah, NIM 201200296 akan melanjutkan presentasi dari saudari Firlina. Yang E, yaitu sasaran penggunaan model penilaian kelas. Model penilaian ini diperuntukkan bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama yaitu para pendidik di satuan pendidikan untuk menyusun program penilaian kelas. Yang kedua, pengawas dan kepala satuan pendidikan untuk merancang program supervisi pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu para penentu kebijakan dari daerah untuk membuat kebijakan dalam penilaian kelas yang sesuai dengan satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Menilai bersifat memberi keputusan. Tidak akan ada proses penilaian jika tidak ada kegiatan pengukuran. Dalam membuat keputusan penilaian akan melalui proses pengukuran untuk menilai suatu ketercapaian. Standar penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Penilaian memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan kelas dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Guru beserta peserta didik secara bersama-sama mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan tersebut. Penilaian memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama penilaian berfungsi selektif, yang kedua penilaian berfungsi diagnostik, yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan, yang keempat penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Baik, ini dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.